Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 422 yang mana hadis ini membahas tentang uh, apa makmum makmum uh, anak yatim dari anak yatim dan wanitanya ini janda itu ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Wa an Anasin, daripada Anas bin Malik. Nah ini Anas bin Malik ini kalau teman-teman tahu ya, beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang menjadi kalau misalkan asisten rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sholat. Ya. Fakumtu, yang mana di sini posisinya yang menjadi makmum di sini fakumtu, aku berdiri. Karena di sini posisinya yang dimaksud dengan Anas bin Malik di sini yang menjadi makmum ini aku posisinya. Wa yatimun, dan seorang anak yatim. Dan seorang anak yatim. Khalfahu, maksudnya khalfah di sini seorang anak yatim, khalfahu di sampingku, wa ummu Sulaimin, sedangkan ummu Sulaim khalfana di belakang kami. Jadi posisi makmumnya ini Rasulullah yang menjadi imam ya, posisi makmumnya ini Anas bin Malik, kemudian seorang anak yatim samping-sampingan nih. Kemudian di belakangnya daripada Anas bin Malik dan seorang anak yatim tadi ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibu daripada Anas bin Malik ini sendiri. Itu ya. Jadi imamnya Rasulullah, makmumnya Anas bin Malik, kemudian di belakangnya Anas bin Malik ini ada ibunya, itu Ummu Sulaim. Itu ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat yang sama. Walafzu, sedangkan lafadznya ini adalah lil Bukhari, miliknya Imam Bukhari. Makna keseluruhannya adalah Nabi SAW adalah seorang yang rendah hati, mulia, dan pengajar yang bijaksana. Beliau sering memeriksa keadaan para sahabatnya dan pergi berkunjung ke rumah-rumah mereka, lalu melaksanakan sholat sunnah bersama mereka, bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dengan sholatnya itu secara tidak langsung beliau mengajarkan kepada mereka cara sholat yang benar, kayak gitu. Lalu berita berkunjung ini menyebar kemana-mana dan menjadikan sebagai pelajaran
syariat, sumber berbagai hukum. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada satu orang sahabat nih, maka sahabat itu mengajarkan lagi, menyebarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu yang namanya baliu anni walau ayah. Sampaikanlah satu ayat, sampaikanlah sesuatu itu meskipun cuma satu ayat. Ini maksudnya itu di zaman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya istilahnya meskipun kita punya satu ayat nih, sampaikan supaya orang tahu, supaya orang itu nggak salah kaprah seperti itu ya. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini mengandung keutamaan sholat sunnah di dalam rumah, serta tempat berdiri para makmum dari posisi berdiri imam apabila mereka terdiri atas laki-laki dan wanita dan sebagainya. Seperti yang disebutkan kemudian. Jadi posisinya ini di dalam rumah ya. Ya, kita bisa ilustrasikan itu ini bapak, seorang suami, anak, kemudian ada istrinya seperti itu. Itu posisinya kalau misalkan kita sholat berjamaah, sholat sunnah di rumah. Kenapa Rasulullah melaksanakan sholat bersama dengan sahabatnya di rumah? Karena ini posisinya sholat sunnah, ya bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, sholat fardu, Rasulullah melaksanakan sholatnya di masjid bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian analisis lafadznya di sini, yatimun di sini adalah orang yang tidak mempunyai kedua orang tua. Ya, kalau di Indonesia itu ada istilah yatim piatu. Ya, jadi kalau yatim itu apa ya? Kalau yatim itu nggak ada ayahnya, kalau piatu itu nggak ada ibunya. Kayak gitulah ada kekhususan seperti itu. Saya nggak tahu tepatnya kayak gimana. Kayak gitu. Tapi kalau yatim itu orang yang tidak mempunyai kedua orang tua. Itu. Bila hewan tidak berinduk lagi, bila hewan tidak berinduk lagi. Namun anak yatim yang dimaksud ialah nama anak yatim yang dimaksud. Anak yatim ini siapa sih sebenarnya yang dimaksud di dalam hadis ini? Ialah Damirah ibnu Abu Damirah, pelayan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ini juga yatim. Itu ayah beliau ini waktu itu suami daripada Ummu Sulaim itu pergi meninggalkan istrinya, keluarganya itu karena dia tidak mau masuk Islam. Pergi pokoknya sudah. Akhirnya meninggal dunia dalam perjalanannya ya dalam keadaan murtad. Kemudian meninggalkan seorang anak yaitu Anas dan ibu beliau yaitu Ummu Sulaim. Yang mana Ummu Sulaim ini ibu daripada Anas bin Malik ini menitipkan Anas bin Malik ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kayak sekarang itu mondok lah bahasanya. Nah, kemudian di sini ada juga anak yatim yang lain, yaitu Damirah ibnu Abu Damirah, yang mana beliau ini juga adalah pelayan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dan kakeknya berpredikat sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah kakek Husain ibnu Abdullah ibnu Abu Damirah, termasuk dalam beliau ini termasuk salah seorang ulama Madinah, ya, termasuk salah seorang ulama Madinah. Jadi kalau yang namanya pelayan
daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan pelayan pembantu kayak sekarang itu yang disuruh-suruh apa kayak gitu, enggak, tapi dia memang apa ya, ya istilahnya membantu apa yang dibutuhkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kalau misalkan Rasulullah kemana-mana apa segala macam ya, dia itu yang menjaga eh, menjaga Rasulullah, kemudian ya apa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kayak gitu ya kan. Ya kayak kita tuh kalau di Indonesia itu asisten rumah tangganya lah kayak gitu ya. Khalfahu ini di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu soft. Ya. Nah, khalfahu berarti kalau misalkan di belakang Rasulullah itu di sampingnya Anas bin Malik. Wa Ummu Sulaim di situ di sini yang dimaksud adalah ibu Anas bin Malik radhiyallahu an. Nama asli beliau adalah Mulaikah binti Amr As-Sa'diyah. Zuhair ibnu Muawiyah telah mengambil riwayat hadis daripada Ummu Sulaim ini ya. Zuhair ibnu Muawiyah. Jadi Muawiyah ini punya anak juga namanya Zuhair. Nah, Zuhair ini mengambil riwayat hadis daripada Ummu Sulaim. Khofana di belakang soft kami. Di belakang safnya Anas bin Malik dan Damirah ini juga ada Ummu Sulaim. Yang mana Ummu Sulaim ini ibu daripada Anas bin Malik juga. Jadi posisinya Rasulullah, kemudian Anas bin Malik, kemudian ibunya Anas bin Malik. Fikih hadisnya adalah seorang pemimpin disyariatkan mengunjungi rumah sebagian orang-orang yang dipimpinnya untuk menyenangkan hati mereka. Ya, jadi misalkan kayak Presiden Jokowi kayak gitu kan, Presiden Indonesia berkunjung ke suatu daerah. Itu kan yang pertama untuk menyenangkan hati uh, para rakyat-rakyatnya, masyarakat-masyarakatnya. Kemudian juga untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di suatu daerahnya. Kemudian ya juga untuk mendapat masukan apa segala macam seperti itu ya. Ya itu juga berlaku untuk gubernur, bupati, anggota DPR seperti itu ya, untuk menghibur menyenangkan orang-orang yang telah memilihnya, mendukungnya seperti itu. Itu biasa dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya istilahnya kita nginap, kemudian kita sholat bareng di situ, kita makan-makan di situ, seperti itu ya. Ya kita juga bisa sambil berbincang, berdiskusi di situ masalah-masalah mereka kayak gitu. Itu seorang pemimpin seperti itu disyariatkan mengunjungi rumah sebagian orang yang dipimpinnya untuk menyenangkan hati mereka yang dipimpinnya, entah itu pendukung atau pengkritis ya. Itu kita mesti harus seperti itu, disyariatkan seperti itu ya. Jangan cuma duduk manis di istana negara. Tuh. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita sebagai pemimpin itu apapun posisinya, baik itu presiden, gubernur, bupati, kepala desa, kemudian anggota DPR, ya mulai dari DPR RI, DPRD, tingkat provinsi, DPRD tingkat tingkat kabupaten, kemudian di situ ada saya lupa kalau istilah um, dalam kampung itu anggota DPR itu ada juga itu saya lupa itu istilahnya. Itu wajib kita lakukan seperti itu ya, berkunjung ke tempat-tempat daerah-daerah masyarakat kita, baik itu yang memilih ataupun yang tidak memilih kayak gitu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat rendah hati dan berakhlak mulia. Jadi apa ya? Kalau misalkan gambaran teman-teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
kejam. Enggak kayak gitu juga, kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan teman-teman baca di hadis itu sirah nabawiyah gitu kan, Rasulullah pernah perang kayak gitu kan, yang berbeda pandangan dengan beliau, yang berbeda akidah. Enggak seperti itu sebenarnya Rasulullah itu ya. Orang yang non muslim kayak gitu tahu-tahu diserang, dibakar, enggak seperti itu. Pertempuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, itu karena posisi Rasulullah itu memang terdesak, dan Rasulullah itu bukan apa ya, kayak orang sekarang itu ya cari-cari perkara kayak gitu. Rasulullah itu gak asik, enggak kayak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau misalkan perang itu ya melakukan perang itu upaya terakhir, itu upaya terakhir. Ini orang nih sudah bengal nih, nggak bisa diatur, pengen nyerang kita nih. Ya mau tidak mau ya, kalau misalkan kita kita nggak pernah mencari musuh, tapi kalau kita misalkan diajak berantem, kita nggak lari kayak gitu. Diajak berperang, kita nggak lari. Itu posisinya kayak gitu. Bukan kita cari musuh, bukan Rasulullah itu cari perkara, cari musuh terus nyenggol orang kiri kanan, enggak. Itu ya. Rasulullah itu ya kayak gitu, rendah hati dan berhati, berakhlak mulia. Enggak pernah Rasulullah itu kepo masalah urusan orang, masalah akidah orang, apa segala macam. Enggak. Rasulullah itu ya kalau misalkan Rasulullah tegur, tegur. Sebagai ini hukum. Karena Rasulullah itu nggak bisa diam. Kayak gitu ya. Kalau ada yang suatu masalah yang memang harus beliau sampaikan, itu harus beliau sampaikan. Kalau tidak Rasulullah sampaikan, itu jadi hukum. Artinya boleh. Itu artinya boleh. Ya. Itu kalau Rasulullah beda dengan kayak saya. Kalau saya ya kan bisa jadi diam karena saya takut kayak gitu kan. Tapi kalau Rasulullah nggak boleh. Kalau misalkan Rasulullah ada suatu masalah ya memang harus itu Rasulullah sampaikan. Rasulullah sampaikan ini salah, ini benar. Itu karena kalau misalkan Rasulullah diam, itu jadi hukum juga. Artinya boleh seperti itu. Ya. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan berjamaah ya. Jadi sholat sunnah itu ya kalau misalkan teman-teman lakukan secara berjamaah itu juga boleh. Yang kedua, ketentuan tempat berdiri para makmum dari posisi berdiri imam apabila mereka berdiri atas kaum laki-laki dan anak-anak ya. Jadi ketentuan berdiri para makmum itu ada aturannya juga ya. Jadi misalkan orang dewasa, kemudian anak kecil, kemudian juga perempuan. Kalau anak-anak itu sebenarnya sih eh kalau misalkan anak itu nggak apa ya, nggak begitu aktif, dia sudah tahu posisi sholat, sebenarnya bukan harusnya di belakang, tapi posisinya harusnya di samping orang tuanya kayak gitu ya. Itu harusnya sebenarnya di posisi orang tuanya, di samping orang tuanya. Itu bukan khusus anak kecil sendiri nih, enggak, sebenarnya di samping orang tuanya. Karena kalau sudah dia di samping orang tuanya, di samping orang-orang yang uh, benar nih sholatnya, dia mau bermain juga nggak enak kayak gitu. Ini posisinya khusyuk, ini konsentrasi betul. Mau tidak mau dia juga ini. Tapi kalau misalkan dia posisinya sama anak-anak kecil, dia posisinya khusyuk pun juga disenggol, kemudian pantatnya ditusuk kayak gitu. Itu sering terjadi gitu. Ya kan, ya masih zaman nakal-nakalnya kita anak kecil kayak gitu kan. Begitu mau sujud kayak gitu, pantatnya dari belakang.
Itu sering kejadian. Itu kalau karena ya itu tadi anak kecil sama anak kecil kumpul kayak gitu. Tapi kalau misalkan anak kecil sama orang tuanya, nah nggak berani dia, nggak berani. Gitu. Ada segan lah kayak gitu. Apalagi kayak sekarang ya posisi sujud Free Fire kayak gitu, ya Allah, ada ya. Yang kelima, disyariatkan saf wanita berada di belakang laki-laki. Ya, saf wanita itu berada di belakang laki-laki, di belakang makmum laki-laki. Itu ya. Wanita berdiri di belakang laki-laki membentuk saf tersendiri jika tidak memiliki teman sejenis yang tergabung dengannya. Ya, jadi apa? Nggak ada posisi makmum perempuan ini sendirian nih, kayak gitu nggak ada lagi itu, maka di belakang. Tapi kalau misalkan ada teman ya bisa, kalau ada tirainya ya bisa sama-sama sejajar dengan laki-laki. Itu kondisinya tergantung daripada rumah teman-teman semuanya, tapi ya posisinya uh, imam, makmum laki-laki, baru makmum perempuan. Posisinya seperti itu ya. Tanpa merendahkan posisi seorang perempuan. Enggak, tapi itu sudah baku daripada aturan syariat agama Islam itu sendiri. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan penyampaian saya dalam materi ini juga tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan sepedas apapun itu silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kita bisa diskusikan, kita bisa atur lagi di konten-konten selanjutnya. Apabila ada kemudian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.